Halo. Selamat hari Minggu. Selamat Paskah buat kita semua. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Sebelumnya, lo saja kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar bisa beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus.
mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. ku istimewa, Berharga di matanya. ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, ajarkan kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai seorang pemuda yang pergi bersama sang misionaris besar yaitu Paulus untuk memberitahu kepada orang lain mengenai Tuhan. Siapakah dia? Ya, dia adalah Timotius. Sebelumnya, tahukah adik-adik bahwa dalam Alkitab terdapat beberapa surat. Kita sering menyebut surat-surat itu sebagai surat pengembalaan. Terdapat 2 surat. Adapun surat itu ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Kedua surat itu ialah 1 Timotius dan 2 Timotius. Pada surat itu, Paulus memberitahu kepada Timotius mengenai beberapa hal penting. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu hal penting itu yang terdapat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, pada ayat yang ke-15, Paulus memberitahu kepada Timotius bahwa ingatlah bahwa sedari kecil sudah diajarkan kitab suci. Nah, adik-adik tahukah adik-adik kitab suci itu apa? Ya, kitab suci adalah ini adik-adik Alkitab. Nah, apa yang dimaksud dari kecil? Yaitu ketika kita masih bayi. Nah, pada surat yang lain, Paulus juga memberitahu kepada Timotius bahwa ibunya dan neneknya telah mengajari Timotius tentang kitab suci, tentang firman Tuhan sedari dia masih kecil. Apakah bayi masih kecil dapat mempelajari firman Tuhan? Tentu bisa adik-adik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyanyikan dari salah satu kitab Mazmur dan membacakan kitab suci. Karena apa? Karena bayi yang masih kecil dapat mendengar dan mempelajari dan belajar dari kata-kata yang kita ucapkan. Nah, sementara Timotius bertumbuh, ibu dan neneknya selalu mengajari firman Tuhan, selalu mengajari bagaimana Tuhan, bagaimana luar biasanya Tuhan. Setiap hari ibu dan neneknya selalu membacakan kitab suci, menyanyikan dari kitab Mazmur. Jadi ketika Timotius tumbuh dewasa, dia tumbuh dalam kasihnya kepada Allah. Nah, ketika Timotius dewasa, datanglah seorang misionaris besar, yaitu Paulus, mengunjungi rumahnya. Dan Paulus berkata kepada Timotius, "Aku telah mendengar bahwa kamu sudah mempelajari firman Allah, bahwa kamu mengasihi Allah. Maukah kamu pergi bersamaku dan menjadi penolongku?" Nah, adik-adik, Timotius pergi bersama Paulus mengunjungi berbagai tempat dan memberitahu kepada orang mengenai Tuhan. Dan Paulus mengajarkan kepada Timotius bagaimana cara berkhotbah. Dan Paulus menyuruh Timotius untuk tinggal dan menolong
gereja di Efesus. Sementara Timotius di sana, Paulus memberitahu kepada Timotius melalui suratnya. Seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-16. Di situ dituliskan bahwa itu adalah diilhamkan. Alkitab adalah yang diilhamkan, firman-Nya yang diilhamkan oleh Allah. Karena apa? Paulus memberitahu kepada Timotius kenapa? Bahwa kitab suci ini adalah buku yang istimewa. Bahwa Alkitab ini adalah buku yang istimewa karena apa? Diilhamkan oleh Allah. Yang berarti Allah mengucapkan kata-kata itu dalam Alkitab. Alkitab bukan pemikiran dari manusia, adik-adik, tetapi Alkitab adalah firman Allah yang harus kita taati. Di situ juga dituliskan bahwa manusia adalah kepunyaan Allah. Apa yang dimaksud menjadi kepunyaan Allah? Apakah hanya orang dewasa yang menjadi kepunyaan Allah? Bukan, adik-adik. Yang menjadi kepunyaan Allah adalah semua manusia yang percaya, semua orang Kristen yang percaya kepada Allah. Karena apa? Jadi karena manusia yang percaya kepada Allah harus melayani Tuhan. Nah, di situ juga dituliskan diperlengkapi untuk perbuatan baik, untuk melayani Tuhan. Apa yang dimaksud diperlengkapi, adik-adik? Ya, diperlengkapi adalah mempunyai segala yang diperlukan. Seperti kita dilengkapi oleh Allah dengan Alkitab. Jadi kita diperlengkapi oleh Allah dengan Alkitab agar kita apa? Agar kita hidup dalam kasih bagi Allah. Begitupun juga adik-adik diperlengkapi melalui firman Tuhan dengan apa? Dengan rajin membaca Alkitab, dengan mempelajari Alkitab agar kita dapat hidup hanya bagi Allah, percaya hanya kepada Allah. Karena apa? Alkitab memberitahu kita bagaimana caranya untuk mengasihi, untuk mempercayai Allah, untuk melakukan hal-hal yang baik, dan melakukan apa yang tidak harus kita lakukan. Agar apa, adik-adik? Agar kita diperlengkapi secara menyeluruh, hanya hidup dan mengasihi hanya kepada Allah saja. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalannya yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 68b, seperti ayat hafalan minggu lalu, yaitu Yohanes pasal yang ke-6 ayat 68b. Perkataanmu ialah hidup yang kekal, adik-adik. Nanti adik-adik bisa menghafalnya ya. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ucap syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah kami pelajari. Kiranya apa yang sudah kami pelajari, kami terapkan dalam kehidupan kami. Tolong kami, ajarkan kami agar diperlengkapi untuk percaya, mengasihi, dan menaati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan mendengarkan nama Tuhan. Sekolah minggu kita hari ini sudah selesai, dan sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Dadah.